Salam, selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini dalam renungan singkat. Doa dan harapan kami bahwa kita semuanya tetap bersukacita, tetap bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 49 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepada. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam firman ini ada nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Edom pada saat itu. Mengapa nubuatan ini disampaikan? Karena ada hal yang tidak beres yang dilakukan oleh bangsa Edom pada saat itu. Apa yang tidak beres itu? Bangsa Edom sedang dilingkupi oleh kesombongan. Kita mengetahui bahwa kesombongan akan mendatangkan kehancuran. Artinya, ketika ada orang yang sombong, maka sesungguhnya ia sedang berjalan menuju kehancuran. Betapa tidak sukanya kita melihat orang-orang yang sombong yang ada di sekitar kita. Karena orang-orang yang sombong itu biasanya dia hanya mengandalkan kemampuannya, menganggap bahwa dia lebih mampu daripada yang lain, menganggap bahwa dia lebih utama, lebih dipentingkan, lebih dihormati daripada yang lain. Kesombongan ini akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik bagi kehidupan setiap orang yang sombong. Allah membenci kesombongan karena kesombongan telah membuat orang-orang yang dikasihinya menjauh darinya. Karena kesombongan, orang mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Orang akan mengandalkan kemampuannya. Dan ketika orang mengandalkan kemampuannya, maka Tuhan tidak suka melihat hal yang seperti itu. Nubuat penghukuman inilah yang sedang dinubuatkan Yeremia tentang bangsa-bangsa lain. Yang dalam nas ini kepada bangsa Edom. Apa yang Edom lakukan? Edom adalah bangsa yang angkuh karena menduduki tempat tinggi di bukit, seperti tempat burung Raja Wali membuat sarang. Bangsa Edom mengira bahwa kota-kota mereka yang terletak di atas batu karang membuat negeri mereka tak bisa ditembus lawan, sehingga mereka tidak perlu mengandalkan Tuhan. Akibat kesombongan ini, Yeremia menubuatkan malapetaka yang akan mereka terima. Saudara-saudara, malapetaka yang akan mereka terima ini adalah begitu hebat dan begitu luar biasa, sampai-sampai negeri mereka tidak akan bersisa lagi. Kita bisa melihat nanti dalam ayat 9 dan ayat 13. Bahkan janda-janda dan anak-anak yatim piatu dari Edom akan berpaling pada Tuhan, meminta pertolongan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa Allah masih menginginkan pertobatan mereka ketika Allah mengutus Nabi Yeremia untuk menubuatkan penghukuman, supaya jangan sampai penghukuman itu terjadi karena kesombongan mereka. Maka Allah mengutus nabinya supaya terjadi perubahan, supaya terjadi pertobatan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka, mereka tidak mengandalkan dan menyombongkan kota yang terletak yang begitu bagus di dalam kota mereka. Yang artinya bahwa apa yang dapat kita petik dalam kehidupan kita, bahwa kelebihan apapun yang kita miliki,
janganlah hal itu membuat kita menjadi sombong. Kemampuan apapun yang kita miliki di dalam kehidupan ini seharusnya bahwa kita harus semakin rendah hati, harus semakin dekat kepada Tuhan, dan harus semakin mampu memakai kemampuan itu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga mampu menjadi berkat bagi orang lain. Yang terjadi di bangsa Edom adalah bahwa mereka menjadi sepele terhadap bangsa lain, dan mereka menganggap bahwa mereka lebih hebat daripada bangsa-bangsa lain. Padahal ketika Tuhan tidak berkehendak akan semuanya itu, dan ketika Tuhan murka atas kehidupan bangsa itu, maka bangsa itu bisa hancur. Oleh karena itu bahwa kesombongan adalah awal daripada kehancuran di tengah-tengah kehidupan ini. Oleh karena itulah dalam firman ini dikatakan, tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. Yang artinya bahwa orang-orang yang paling lemah di kota itu, anak yatim dan janda-janda, biarlah mereka menaruh percaya kepada Tuhan. Mereka jangan ikut menjadi sombong. Biarlah mereka datang kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang kita peroleh pada saat ini, apapun yang kita miliki pada saat ini, jangan hal itu membuat kita menjadi sombong. Jangan hal itu membuat kita menjadi angkuh. Tetapi semakin Tuhan memberkati kehidupan kita, semakin banyak berkat-berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan ini, maka kita dapat semakin rendah hati, semakin mengandalkan Tuhan, semakin memberkati orang lain, semakin mampu menolong orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, inilah yang menjadi peringatan bagi orang-orang yang sombong. Apapun yang kita miliki, janganlah membuat kita menjadi sombong. Tetapi biarlah kita semakin bersyukur atas segala yang Tuhan izinkan datang dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, biarlah hal itu membuat kita bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan, menyadari bahwa tanpa berkat Tuhan dan pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Oleh karena itu, supaya semuanya terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, mari kita mensyukuri dan mari kita terus menyadari bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah berkat Tuhan, dan tanpa pertolongan Tuhan semuanya akan menjadi sia-sia. Selamat beraktivitas dan selamat melakukan segala pekerjaan kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.